Hai semuanya, welcome to my video. Seneng banget di video kali ini akhirnya bisa bikin video yang bukan jalan-jalan, bukan makan. Tapi kali ini aku mau sharing aja ke sesama moms yang ada di luaran sana yang pasti punya anak kecil. Nah, ini kalau aku sih penting banget untuk para moms bisa tahu tentang informasi ini. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul, aku akan bahas gimana caranya untuk bisa membatasi screen time si kecil ya, biar nggak gadget addict, dan juga kita sebagai moms itu bisa ngarahin si kecil untuk bisa belajar dan juga mengembangkan kreativitasnya si kecil. Dan tentunya nanti akan buat juga yang namanya worksheet anak yang ini bisa bermanfaat banget buat si kecil. Oke, sebelum masuk ke video, disclaimer dulu. Jadi, ini adalah cara aku untuk bisa ngajak si kecil membatasi yang namanya screen time nih, moms. Mungkin dari para moms yang nanti akan nyimak video ini dan punya cara lain, boleh juga ya nanti komen di kolom komentar seperti apa caranya, biar nanti kita juga sama-sama saling belajar. Nah, sebelum nantinya kita akan bahas tentang worksheet dan juga manfaat dari worksheet itu apa, dan kita buat, dan aku nanti akan kasih tutorial nih untuk para moms untuk membuat sebuah worksheet yang itu mudah, simple, terjangkau, dan ini sangat bermanfaat buat si kecil. Tapi sebelumnya aku mau share beberapa hal yang ini bisa dilakukan juga oleh para moms untuk membatasi screen time si kecil, baik itu gadget, laptop, komputer, ataupun televisi atau yang lainnya. Nah, biasanya yang pertama itu aku berikan timer untuk si kecil supaya dia tahu bagaimana batasan-batasan waktu yang harus ditentukan oleh si anak itu. Misalkan 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan sebagainya. Nah, biasanya aku langsung setel nih handphone. Jadi kalau misalnya handphonenya itu udah nyala timernya, langsung dia matikan si tampilan itu. Ya, walaupun bakalan ada drama juga sih, moms nangis atau apa minta lebih. Nah, itu tugas para moms nih. Jadi jangan sampai nih yang kedua. Jadi kita hanya kasih si gadget itu atau TV itu tanpa kita berikan pendampingan. Jadi tetap harus ada pendampingan untuk si kecil supaya si kecil juga tahu nih. Kita ajak komunikasi dengan si kecil. Oh, tadi si gajahnya lagi ngapain? Kemudian dia sedang lihat suatu hal gitu. Oh, tadi ikannya kayak gini. Ikan bernafas pakai insang loh. Nah, hal-hal tersebut yang justru bisa membuat si kecil tambah wawasannya loh, moms. Jadi teknologi itu tidak semuanya melulu negatif ya, tapi justru ada plusnya. Tinggal kita gimana nih bijaknya kita untuk memanfaatkan teknologi buat si kecil. Nah, yang ketiga, biasanya si kecil aku ajak untuk baca buku. Baca buku dimanapun tempatnya dan oleh siapapun. Dan pasti yang namanya baca buku itu adalah hal baik ya yang bisa kita lakukan. Nah, kita terapkan juga nih ke anak. Jadi kita ajak untuk baca buku, kita ajak komunikasi, kita jelasin tentang cerita-cerita ini. Ada hal-hal baiknya apa yang kita tanamkan untuk si kecil, itu bisa melalui buku loh, moms. Jadi kita juga bisa belajar sebagai orang tua untuk bisa memberikan hal-hal baik, manner, attitude, dan lain sebagainya tentang hal baik untuk anak melalui buku. Itu penting banget. Dan yang terakhir, yang keempat, biasanya aku akan ajak anak atau si kecil itu sering komunikasi. Komunikasi dalam hal apapun, moms. Jadi cerita tentang apapun, perasaan dia hari ini gimana, tadi main dengan siapa, misalkan kalau udah PAUD, dia PAUDnya kegiatannya apa. Nah, ini bisa membatasi screen time-nya si kecil nih, moms. Jadi dengan kita ajak komunikasi, anak juga akan belajar gimana caranya dia mengungkapkan perasaannya, gimana dia bisa membuat dirinya itu didengarkan dan diperhatikan melalui kita ajak komunikasi. Kita dengerin dia, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu juga penting banget untuk si kecil. Sebetulnya masih banyak kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga bermain di dalam ruangan atau di luar ruangan. Itu juga bisa membatasi screen time si kecil. Walaupun tidak memungkiri, kita tidak akan mungkin menghilangkan yang namanya screen time, gadget, dan lain kawan-kawannya itu tadi. Tapi paling tidak kita bisa membatasi yang namanya screen time itu, dan kita bisa memberikan contoh baik buruknya screen time itu untuk si kecil. Karena sayang banget kalau misalnya udah dari kecil kita berikan screen time yang berlebihan, otomatis dampaknya nanti juga akan terasa di saat mereka tumbuh dewasa, yang akhirnya hanya screen time terus, tidak hanya dari segi emosional, tapi bagaimana dari segi fisiknya juga akan terpengaruh. Oke, moms, well sekarang aku mau nunjukin hasil yang udah aku buat sama anak aku itu seperti apa. Jadi worksheetnya tuh kayak gini nih, tuh kan. Simple, tapi ini benar-benar bermanfaat banget buat si kecil. Dan ini terjangkau habis deh, pokoknya buat moms gak nyampe angka ratusan ribu, 100 ribu, bahkan di angka 50 ribu kayaknya gak nyampe deh. Karena beberapa barang atau bahan yang aku beli ya, itu sangat-sangat terjangkau banget. Tapi manfaatnya juga bagus untuk si kecil, bisa membatasi yang namanya screen time
Nah, kalau menurut aku nih Mams, beberapa manfaat yang bisa didapatkan si kecil dari yang namanya worksheet ini adalah yang pertama, itu melatih yang namanya motorik dari si kecil. Bagaimana dia memegang sebuah pensil ataupun ballpoint. Nah, dia akan menggores-gores di worksheet tersebut. Jadi, dari segi kemampuan fisik dalam hal memegang ballpoint atau pensil, itu bisa dilatih di sini. Dia akan mencoret-coret sesuai dengan kemampuannya. Nah, manfaat yang kedua, selain juga melatih motoriknya, si kecil juga melatih bagaimana kreativitasnya. Otomatis dengan dia berpikir gimana caranya bisa mengisi, gimana caranya dia bisa menulis, memberikan sebuah warna, dan lain sebagainya. Ini melatih banget yang namanya kreativitas dan juga imajinasinya si kecil. Karena ini penting banget ya, anak-anak latih terus kreativitasnya, dan ini akan bisa menumbuhkan ide-ide dari si kecil, entah apapun itu pasti akan ada aja apa yang pengen dimainkan sama dia. Nah, yang ketiga, si kecil juga akan berlatih bagaimana kesabaran dari sebuah worksheet ini. Kenapa? Karena yang namanya worksheet ini akan ada aturan, akan ada petunjuk, akan ada rules yang diikuti oleh si kecil. Oleh karena itu, si kecil tidak boleh sekenanya untuk mengerjakan worksheet ini. Jadi, dia akan menuruti aturannya. Oh, ini harus digaris, dibentuk lingkaran, dibentuk sesuatu hal, atau dibentuk gambar, atau diwarnai. Nah, ini akan melatih kesabaran si kecil untuk bisa mengikuti rules yang ada di worksheet tersebut. Nah, yang terakhir, manfaatnya yang tidak kalah pentingnya adalah si kecil bisa belajar sesuai dengan tema yang kita akan berikan. Contohnya seperti ini. Ini adalah mewarnai. Jadi dia akan belajar yang namanya warna. Warna ada beberapa macam. Oh, warna yang kuning tuh kayak gini, putih seperti ini, hitam kayak gini, dan lain sebagainya. Lain halnya kalau misalnya kita ajak untuk si kecil berlatih tentang sayuran atau makanan manis dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh di mana kita bisa menerapkan sebuah makanan yang sehat itu seperti apa, yang kurang baik itu bagaimana. Nah, ini juga kita bisa ajarkan di situ. Selain itu juga akan ada tema-tema yang lain, contohnya untuk huruf, angka, garis, bentuk, dan lain sebagainya. Jadi tema-tema ini bisa Moms pilih sesuai dengan kebutuhannya si kecil. Dan ingat, harus disesuaikan dengan usia si kecil. Oke, langsung aja aku akan buat tutorialnya. Jadi perlu yang namanya bahan-bahan atau alat-alat yang perlu kita siapin. Oke, tadi kita udah bahas ya beberapa halnya, tutorial dan cara pembuat yang namanya worksheet untuk anak. Dan semoga bisa memberikan manfaat buat para moms yang ada di rumah untuk bisa membatasi screen time si kecil. Yang pasti, untuk membuat worksheet ini tidak menggunakan biaya yang begitu mahal dibandingkan kita harus beli. Kalau beli pasti di atas
100 ribuan, 200 ribuan itu kita bisa baru mendapatkan yang namanya worksheet ini. Tapi kalau misalnya kita buat sendiri, ya pastinya harus meluangkan waktu. Harus juga kita melatih nih moms kreativitas kita sendiri untuk membuat si worksheet ini supaya bisa dipakai untuk si kecil belajar. Tapi pasti akan ada manfaatnya dan tentunya si kecil bisa dibatasi yang namanya screen time-nya. Thank you udah nonton, bye!